Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Patrick Kluivert bahagia, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia memperkuat skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola berusia 20 tahun, Laurin Ulrich. Mengutip dari Football Indonesia, Laurin Ulrich memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek, tepatnya dari pihak sang ayah. Sang kakek dikabarkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada zaman Hindia Belanda. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda, Indonesia. Saat ini Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, tulis akun Football Indonesia. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan pesepak bola kelahiran Jerman pada 31 Januari 2005. Ia mengawali karir sepak bolanya dengan membela TSG Nateim Jugend sebelum akhirnya gabung Akademi VfB Stuttgart pada musim panas 2006, atau di usia 11 tahun. Ia pernah membela sejumlah timnas Jerman kelompok umur, yakni U16, U17, U18 dan U19. Aksi terbaiknya tersaji di timnas Jerman U17, yang mana dirinya mencetak 4 gol dari 15 pertandingan. 2. Karir Laurin Ulrich. Laurin Ulrich yang bisa bermain sebagai playmaker, gelandang sentral dan winger kiri ini, terdaftar sebagai pemain klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2 musim ini, ia mengemas 2 gol dan 5 assist dari 10 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025. Di awal musim ini atau pada musim panas 2024, Laurin Ulrich sempat dipinjamkan VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Ia mencatatkan 5 penampilan tanpa gol dan assist di Liga 2 Jerman 2024-2025, kemudian per Januari 2025, SSV Ulm mengembalikan Laurin Ulrich ke VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2, Laurin Ulrich muncul sebagai pemain andalan. Lantas, apakah Laurin Ulrich sudah mencatatkan caps bersama VfB Stuttgart senior yang eksis di Bundesliga? Jawabannya sudah. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022 hingga 2023. Setelah itu, Laurin Ulrich lebih banyak dimainkan bersama tim muda VfB Stuttgart. Satu yang pasti, timnas Indonesia diuntungkan jika Laurin Ulrich mau bergabung. Sebab, timnas Indonesia jadi memiliki tambahan pemain jempolan di posisi tengah ke depan. PSSI merespons kabar Tristan Goijer yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar dari media Belanda menyatakan Tristan Goijer telah menjalin kontak dengan PSSI untuk bisa dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hal ini tersaji di Voetbal Primeur, yang menyatakan pemain 20 tahun itu digadang-gadang jadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan, tulis Voetbal Primeur. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Goijer untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambahnya.
We hebben er 2 bij Jong Oranje die nog voor Indonesië mogen spelen, die nu bij Jong Oranje meedoen. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijer dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung. Goijer baru-baru ini memberitahu Enam bahwa ia memiliki perasaan hangat terhadap negara tersebut, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah, ungkap Denie van la Arvia X. Tristan Goijer saat ini masih berusia 20 tahun. Goijer bisa bermain di 4 posisi di lini belakang. Pemain yang kini bermain untuk PC Zwolle dengan status pinjaman ini bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tristan Goijer pun berbicara mengenai ketertarikan pihak PSSI kepadanya. Goijer mengaku kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Tristan Goijer pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalani naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. PSV is misschien een beetje over hem. Hij heeft in ieder geval heel sterk gespeeld tegen Sporting, heeft heel veel potentie. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Tristan Goijer memang bermain untuk PC Zwolle di sepanjang musim 2024-2025. Goijer mencatatkan 1 laga di Eredivisie sejauh musim ini. Namun, sampai saat ini Tristan Goijer masih berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam. Ia hanya menjalani masa peminjaman di PC Zwolle hingga akhir musim 2024-2025. Beberapa waktu lalu, Tristan Goijer baru saja menandatangani kontrak baru bersama Ajax. Kontrak baru ini mengikat Goijer hingga musim panas 2029 mendatang. Tristan Goijer jadi calon amunisi baru timnas Indonesia. Tristan Goijer bek serba bisa, disebut jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Tristan Goijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reijers, PC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Goijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer, dilansir dari Voetbal Primeur. Ajakan untuk Tristan Goijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PC Zwolle, Eliano Reijers. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano Reijers sambil mengunggah foto Tristan Goijer di Instastory. Pemain naturalisasi grade A yang dijagokan gabung timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir belum akan berhenti mencari pemain keturunan. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan sebagai langkah akselerasi, yakni berjuang lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur juara Piala Asia 2027. Memprediksi saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, ada beberapa pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi.
Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pascal Struijk bisa dibilang kepingan terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, pemain yang telah mengemas 5 gol di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 ini dapat diperankan di posisi bek tengah sebelah kiri. Petinggi media Belanda, Voetbalprimeoor, yakni Denie van Laar pernah mengatakan Pascal Struijk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar dari Voetbalprimeoor. Struijk sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bermain jika tawaran dari timnas Indonesia datang. Opsi naturalisasi adalah langkah yang mungkin perlu dipikirkan secara serius. Masa depan Pascal Struijk di lapangan hijau sangat menjanjikan. Dengan bakat dan keterampilannya, ia diharapkan dapat terus berkembang di Leeds United dan berpotensi terpilih untuk memperkuat timnas dari salah satu negara yang ia bela. Komitmennya untuk memberikan performa terbaik di klub dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan di kancah internasional ke depan. Sekaligus, ini menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia dalam menggali potensi yang ia miliki jika keputusan soal nasionalisasi diambil. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia, menjadi bagian dari tim utama Leeds United pada musim 2019 hingga 2020. Sejak saat itu, ia memasuki arena kompetisi yang lebih tinggi dengan tampil baik di posisi bek tengah. Penampilannya cepat menarik perhatian para pengamat, dan ia diakui sebagai salah satu bek yang memiliki potensi besar di liga. Selama karirnya di Leeds United, Struijk telah berpartisipasi dalam lebih dari 120 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim-musim sebelumnya, ia berhasil mencetak gol penting dan menciptakan assist, memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Sampai dengan musim 2024 hingga 2025, Struijk memperlihatkan performa yang stabil dan telah menunjukkan peningkatan jumlah keterlibatannya dalam pertahanan serta penyerangan. Struijk telah memperpanjang kontraknya dengan Leeds United hingga tahun 2027, yang menunjukkan komitmennya terhadap klub. Kesepakatan ini akan membuatnya bermain untuk Leeds dalam waktu yang cukup lama, mendekati 1 dekade di Elland Road. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tim nasional Indonesia menempuh pendekatan unik dalam pembentukan skuadnya. PSSI secara agresif merekrut pemain berdarah Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri, khususnya di Belanda, melalui proses naturalisasi. Strategi naturalisasi massal ini menghadirkan sederet nama baru dalam skuad Merah Putih, dan diharapkan mampu mendongkrak prestasi Indonesia di level Asia bahkan dunia. Tulisan panjang ini akan mengulas daftar pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi, dampaknya terhadap performa timnas, terutama di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, perbandingan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia, analisis faktor sejarah kolonial Belanda yang mempermudah langkah ini, serta evaluasi apakah strategi ini bersifat jangka pendek atau panjang dan seberapa sustainable ke depannya. Strategi naturalisasi era Erick Thohir Shin Tae-yong berfokus pada pemain diaspora Indonesia, terutama yang berkarir di Belanda. Sejak 2020, ada belasan pemain kelahiran Eropa mayoritas dari Belanda yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan tampil membela timnas. Berikut beberapa nama penting beserta latar belakang singkat mereka: Mark Locke, Sandy Walsh, Shane Patinama. Selain nama-nama di atas, beberapa pemain keturunan Belanda lain sudah lebih dulu membela Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Stefano Lillipali, lahir di Arnhem, 1990, menjadi WNI pada 2011 dan tampil sejak 2013. Diego Michels, Deventer, 1990, dan Rafael Maitimo, Rotterdam, 1984, juga naturalisasi pada 2011 hingga 2012. Masuknya banyak pemain berpengalaman dari Eropa segera memberi dampak signifikan pada performa tim nasional.
Kualitas skuad meningkat dan hasil-hasil positif pun bermunculan di ajang resmi. Terutama di kancah Asia, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah absen sejak 2007. Lebih impresif lagi, skuad Garuda mampu menembus babak 16 besar, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Indonesia finish peringkat 3 terbaik di fase grup dengan 3 poin, unggul tipis atas Oman yang hanya 2 poin. Kemenangan krusial 1-0 atas Vietnam di laga terakhir grup memastikan langkah historis ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia sepanjang keikutsertaannya. Performa timnas di babak kualifikasi zona Asia juga terdongkrak. Indonesia mulus melewati putaran kedua, fase grup, dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi, 18 besar Asia, sesuatu yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi juga membantu Indonesia meraih hasil baik di berbagai laga FIFA Matchday, uji coba internasional. Ranking FIFA Indonesia terdongkrak naik dalam 2 tahun terakhir seiring hasil positif kontra tim-tim kuat Asia. Perpaduan antara pemain diaspora dan pemain lokal membuat timnas tampil lebih kompetitif. Erick Thohir jawab soal isu naturalisasi Miliano Jonathans, tegaskan tak mau ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi jawaban soal kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Miliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erick kepada wartawan. Di Jakarta, Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional, tegasnya. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Kehadiran Miliano Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia saat laga menghadapi Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Juni 2025. Sebab, Marcelino Ferdinand harus absen pada laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning meski memiliki Eliano Reijnders dan Ricky Kambuaya. Kedalaman skuad Garuda sangat diperlukan. Sebab, itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan. Dia juga bisa dan siap menggantikan peran oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia. Setelah Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero, muncul satu nama lagi yang dikabarkan masuk bidikan calon naturalisasi timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek PSV Eindhoven, Rian Flamingo. Rian Flamingo disebut memiliki keturunan Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Kabar Rian Flamingo akan dinaturalisasi timnas Indonesia semakin kuat setelah yang bersangkutan memberikan sebuah kode. Belum lama ini, Rian Flamingo nampak turut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Selasa, 25 Maret 2025. Dalam laga itu, timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicatatkan oleh Bestie Rian Flamingo saat bermain di FC Utrecht, Ula Romeni. Mengetahui rekannya menjadi pembeda kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, Rian Flamingo pun beri postingan apresiasi untuk Ula Romeni. Di mana, Rian Flamingo kepergok satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Transfers Liga 1, Kamis, 27 Maret 2025, memposting foto perayaan Ula Romeni yang tengah menemui para supporter. Selepas laga, tak ada caption terkait yang turut disertakan, namun, bek andalan PSV Eindhoven itu hanya memberikan tag kepada akun Instagram Ula Romeni. Lantas, akankah hal itu merupakan kode jika Rian Flamingo ingin ikuti jejak Ula Romeni memperkuat timnas Indonesia? Secara garis keturunan, Rian Flamingo eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia.
Rian Flamingo diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya berasal dari Jawa. Untuk caps bersama timnas Belanda, Rian Flamingo sejauh ini belum juga dilirik pelatih kepala oranye, Ronald Koeman. Bek berusia 22 tahun itu hingga saat ini masih tercatat sebagai bagian timnas Belanda kelompok usia. Sehingga, kans timnas Indonesia untuk bisa mendapatkannya terbuka lebar. Tak cuma soal unggahan Ula Romeni, beberapa waktu lalu, bek dengan market value 278 miliar rupiah itu juga turut membahas kansnya membela timnas Indonesia dengan satu di antara media kenamaan Belanda. Bahkan dikabarkan, Rian Flamingo masuk ke dalam waiting list goda timnas Indonesia bersamaan dengan Miliano Jonathan, Joel Veltman, bek PSV Eindhoven. Rian Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam Donedil, Dendens membahas potensi penguatan timnas Indonesia bersama Jens Raven 9 dan Lars Teunissen, tulis akun Instagram Voetbal Premier. Pemain dengan postur 1,87 m itu juga kedapatan sudah menuliskan nama Indonesia di bio Instagram pribadinya. Apabila berhasil mendapatkan Rian Flamingo, maka akan ada 6 keuntungan yang bisa didapatkan timnas Indonesia. Tristan Goejer semakin dekat ke timnas Indonesia. Di kado Eliano beri hadiah bermakna langkah Tristan Goejer menuju naturalisasi timnas Indonesia semakin nyata. Bek muda berbakat yang kini bermain di Jong Ajax dan dipinjamkan ke klub Eliano ini menerima kejutan spesial dari rekannya. Di kado Eliano sepasang sepatu custom dengan gambar bendera Indonesia dan Belanda. Hadiah ini bukan sekadar perlengkapan bermain, tetapi juga sebuah simbol penting yang seolah menegaskan identitasnya dan kesiapan untuk membela Garuda. Goejer, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya, memang sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi. Hadiah spesial dari Dikado Eliano ini semakin menguatkan spekulasi bahwa dirinya benar-benar siap untuk mengenakan seragam merah putih. Bendera Indonesia dan Belanda yang terpampang di sepatunya seperti menjadi pesan bahwa ia akan segera menentukan masa depannya di pentas sepak bola internasional. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menyambut momen ini dengan penuh antusiasme. Dengan gaya bermainnya yang agresif, visi bertahan yang solid, dan pengalaman di Akademi Ajax, Goejer bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada kelanjutan proses naturalisasinya. PSSI segera meresmikan Tristan Goejer sebagai bagian dari Garuda. Dude.